Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi UAS mata kuliah Deep Learning yang diampu oleh Ibu Insinyur Ari Patresia, STMTI, PSD, IPP. Adapun judul yang akan dipresentasikan adalah pengembangan sistem deteksi anomali pada data sensor IoT industri menggunakan arsitektur hybrid CNN LSTM. Presentasi akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemaparan materi melalui PPT dan demo singkat model deteksi anomali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pemateri pertama untuk memulai presentasinya. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini kami menjelaskan tentang pengembangan sistem deteksi anomali pada data sensor IoT industri menggunakan arsitektur hybrid CNN LSTM. Selanjutnya, deteksi anomali IoT industri. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi anomali pada data sensor IoT industri menggunakan arsitektur hybrid CNN LSTM. Baiklah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dataset yang terdiri dari Metro PT3 pemuatan data, pelabelan tahap ketiga model dan evaluasi. Tantangan anomali IoT industri. Perkembangan IoT mentransformasikan otomatis industri atau IoT dengan sensor yang memantau operasional mesin real time. Data sensor deret waktu mencerminkan dinamika variabel penting seperti tekanan, suhu, getaran, dan konsumsi energi. Yang yang terbagi menjadi dua yaitu anomali data dan deteksi dini. Selanjutnya, keterbatasan metode tradisional. Metode deteksi anomali tradisional seperti berbasis aturan dan statistik memiliki keterbatasan signifikan dalam menangani data sensor IoT yang kompleks, yang dimana adalah data multivarian dan nonlinear, kemudian asumsi distribusi data, dependensi jarak jauh. Selanjutnya, pendekatan deep learning. Deep learning semakin banyak digunakan karena kemampuannya mempelajari pola kompleks secara otomatis dari data mentah tanpa rekayasa fitur manual. Yang pertama adalah CNN, mengekstrak fitur lokal dan pola struktural dalam sequence data. Kemudian LSTM, menangkap ketergantungan jangka panjang dalam deret waktu relevan untuk data sensor. Kemudian CNN LSTM menggabungkan kekuatan CNN dan LSTM untuk untuk deteksi anomali yang efektif. Selanjutnya, metode penelitian yang dimana yang pertama adalah identifikasi masalah dan dataset, kemudian yang kedua pemrosesan dan explore data, yang ketiga normalisasi data, yang keempat segmentasi dan pembagian dataset, yang kelima perancangan dan implementasi model, yang keenam pelatihan optimasi dan deployment. Selanjutnya, explore dan pemrosesan data. Data sensor multivarian dan tidak tidak seimbang dengan data normal jauh lebih banyak dari anomali menunjukkan kasus imbalance classification yang dimana terdapat pada dua gambar di bawah ini. Selanjutnya, normalisasi dan segmentasi data. Normalisasi min-max scaling mempertahankan pola temporal data, sementara proses leading Windows menghasilkan format data yang sesuai untuk CNN LSTM. Perbandingan data sensor sebelum dan sesudah normalisasi. Normalisasi menyamakan skala nilai ke rating 0 sampai 1 tanpa mengubah pola temporal, membuat pelatihan model CNN LSTM lebih stabil dan efektif. Selanjutnya, evaluasi model CNN LSTM.
Model CNN LSTM menunjukkan performa sangat baik dengan akurasi tinggi dan kemampuan deteksi anomali yang seimbang, yang dimana terdapat pada kurva pembelajaran dan confusion matrix, serta kurva erosi model CNN LSTM-nya. Selanjutnya, kesimpulan dari rekomendasi. Model hybrid CNN LSTM unggul dan dalam deteksi anomali pada data sensor IoT industri, terutama untuk data time series yang kompleks dan tidak seimbang, yang dimana performa superior CNN LSTM lebih unggul dari random forest dan SVM, terutama dalam recall dan F1 score. Kemudian deployment efisien. Konversi ke TensorFlow Lite memungkinkan implementasi pada perangkat edge IoT secara efisien. Untuk riset selanjutnya, pengembangan metode pelabelan adaptif dan pengujian model pada data real time. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Baim atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke demo singkat model CNN LSTM yang sudah dikembangkan. Kepada materi, dipersilakan. Ya, Pak Baiklah, Firda. terima kasih kepada Saudara Mezi atau moderator atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model yang telah kami buat mengenai anomaly detection pada dataset Metro PT3 Air Compression. Yang mana di sini untuk persiapan dan pembuatan data, di sini kami menggunakan 100.000 data yang diambil dari website RC. Pokoknya ini linknya. Kemudian di sini untuk detail datanya itu ada 100.000 data, kemudian ada 16 tabel di dalam data ini. Kemudian di sini setelah datanya kami ambil, kami melakukan rekayasa fitur dan pemberian label. Yang mana untuk labeling ini awalnya itu di sini kami melihat dulu dari TP2, yang mana untuk yang berwarna ungu ini itu menandakan data TP2-nya, sedangkan untuk yang bercak-bercak warna merah atau pink itu melambangkan label anomali pada data tersebut. Nah, ini adalah perbandingan untuk jumlah data normal dengan data anomali, yang mana di sini dapat dilihat bahwa data normalnya itu lebih banyak dibanding data anomali, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa pada data tersebut terjadi ketidakseimbangan. Nah, kemudian di sini kami melakukan normalisasi data. Kemudian di sini kami gunakan untuk mengambil nilai fitur dan label, kemudian mengambil sampel dari data mentah, kemudian melakukan normalisasi min-max scalar untuk mengubah skalanya menjadi rentang 0 sampai 1. Kemudian di sini kami melakukan visualisasi perubahan. Mungkin bisa dilihat di sini untuk hasilnya, di mana di sini untuk barnya itu mungkin terlihat sama, tetapi di sini kami berubah range-nya itu dari awalnya belum 0,0 sampai dengan 1, kemudian kami ubah menjadi 0,0 sampai dengan 1. Kemudian pada tahap selanjutnya itu kami melakukan window dan class weighting, yang mana untuk Windows Z-nya itu di sini kami menggunakan Windows Z 50. Kemudian di sini kami menentukan eh bobot untuk kelasnya itu sehingga kami dapat menyeimbangkan kelasnya. Nah, kemudian di sini kami melakukan pemisahan data atau split data, di mana di sini kami membagi datanya itu menjadi 70% untuk data train, 15% untuk validasi, kemudian 15% untuk data testing. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk data trainingnya itu terdapat 69.000,
69.965 data. Kemudian di sini untuk data validasinya itu ada 14.992 data. Kemudian untuk data testingnya itu ada 14.993 data. Nah, kemudian di sini kami menentukan bobot kelasnya itu, mana bobotnya itu bisa dilihat di sini. Yang 0 ini untuk data normal, kemudian yang satu ini untuk anomali. Nah, kemudian di sini kami melakukan pelatihan untuk hybrid CNN LSTM dasar atau yang basic. Nah, di sini kami dapatkan bahwa pada CNN LSTM dasar ini validasinya falosnya itu berhenti di 0,47. Kemudian untuk akurasinya itu 99 kok. 99. Kemudian falos lossnya itu ada di 0,402. Kemudian untuk fal akurasinya itu 0,98. Kemudian falosnya 0,482. Nah, di sini kami mencoba untuk mengubah kernelnya itu dari sebelumnya 3 menjadi 5, yang mana di sini didapatkan hasil falosnya itu tidak tidak ada improve lagi dan berhenti di 0,047 atau 47%. Nah, di sini kami mendapatkan akurasi 98,9877. Kemudian untuk falosnya itu ada di 0,0578 dan lainnya bisa dilihat di sini. Kemudian di sini kami mencoba untuk melatih CNN LSTM dengan 2 layer, yang mana di sini kami mendapatkan hasil falosnya itu di 0,03982, akurasinya itu 0,9918. Kemudian selanjutnya kami menggunakan unit LSTM-nya itu diganti dengan 128. Nah, untuk hasil akhirnya dari model yang ketiga ini atau model versi ketiga ini, yaitu falosnya itu berhenti di 0,03982. Kemudian untuk akurasi akhirnya itu ada di 0,9895. Nah, selanjutnya itu kami mencoba menggunakan hyperparameter tunner, yang mana di sini kami eh, me- mengimpor kelas standar ASKT. Kemudian kami membuat sebuah fungsi build channel LSTM standar HP. Untuk detailnya itu bisa dilihat di sini, yang mana nantinya itu akan dicobakan eh, filtering itu dari 32 sampai 64. Kemudian kernel ZES-nya itu akan dicoba dari kernel 3 sampai 5. Kemudian HP choice-nya itu atau LSTM unitnya itu akan dicoba untuk 32, 64 sampai 128. Kemudian untuk dropout-nya itu akan dicoba pada dropout 0,2, 0,5 dan stepnya itu 0,1. Berarti di sini 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 untuk dropout-nya. Kemudian untuk IR-nya itu kami mencoba di sini untuk 1E dikurang 3 sampai dengan 1E kurang 4. Nah, setelah kami menjalankan tuning dengan metode random search, di sini kami dapatkan bahwa metode base base values yang kami dapatkan itu pada 0,028. Nah, untuk keterangan dari base modelnya itu adalah sebagai berikut, yang mana oh, untuk detailnya itu bisa dilihat pada tabel ini.
yang mana di sini untuk kon konfi 1 ID-nya itu terletak pada output shape 46 dan 32. Kemudian untuk match polling satunya itu terletak pada output shape-nya itu 23 sampai 32. Kemudian LSTM-nya itu pada 128. Kemudian untuk draw out-nya itu pada 128. Kemudian untuk dent 1. Nah, di sini kami juga menampilkan hasil dari evaluasi dari base model yang kami dapatkan, yang mana di sini untuk akurasinya itu adalah 0,99, 0,99. Kemudian untuk presisinya itu 0,98, 0,94. Kemudian untuk recall-nya itu ada pada 0,97. Kemudian F1 score-nya itu ada 0,98. Kemudian ROC-AOC-nya itu 99,8. Nah, kemudian di sini kami menampilkan hasil evaluasi model hybrid channel LSTM yang terbaiknya itu. Nah, ini adalah learning curve-nya untuk loss-nya, yang mana pada biru itu memperlihatkan tren loss-nya. Kemudian untuk yang berwarna oranye itu adalah validation loss-nya. Kemudian untuk confusion matrix-nya itu dapat dilihat di sini pada data testingnya. Terlihat bahwa dari total datanya itu di sini untuk normalnya itu, untuk data normal yang terbaca normal itu ada 11.323. Kemudian untuk yang data normal dibaca tidak normal itu ada 38. Kemudian di sini untuk data yang anomali, yang diprediksi anomali itu ada 3.554. Kemudian yang untuk data anomali yang diprediksi normal itu ada 78. Kemudian ini untuk kurva ROC, kurva AUC-nya, yang mana di sini dapatkan nilai AUC-nya itu 0,998. Nah, di sini setelah kami menemukan base model, kami mengimportnya itu menjadi TF ke format TF Lite, yang mana maaf tadi. Oh. Yang mana untuk ukuran filenya itu ada 55,66 KB. Nah, setelah menemukan base model dari CNN LSTM, di sini kami membandingkan hasil yang kami dapat itu dengan baseline dari random forest, yang mana di sini dapat dibandingkan bahwa akurasi modelnya itu random forest ini sedikit unggul dibandingkan dengan hybrid CNN LSTM. Kemudian untuk perbandingan dengan SPM itu didapatkan pada akurasinya itu bahwa hybrid CNN LSTM lebih unggul dibandingkan dengan SPM. Tetapi di sini meskipun pada model model dengan Rhino Forest akurasinya lebih unggul, di sini untuk bagian recall dan F1 score-nya itu lebih unggul pada hybrid CNN dan LSTM. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Kepanjangan tapi coy. Panjang nian sumpah. Jam aku deh aku nutup kau. Baik, terima kasih kepada Febri atas pemaparan materinya. Mungkin demikian presentasi UAS Deep Learning dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya pada seluruh kelompok. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.